Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Hafsa Alivia dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 17076230066. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu bank di Indonesia, yaitu Bank Mandiri. Profil Bank Mandiri. PT Bank Mandiri menjadi perusahaan perseroan yang dinyatakan dalam Akta Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1998 yang selanjutnya disebut dengan PT Bank Mandiri. PT Bank Mandiri didirikan sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi satu, yaitu Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai saat ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Adapun laporan posisi keuangan bulanan PT Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2023 dengan total aset yaitu 1.335.845.942 rupiah. Kemudian ada laporan keuangan tentang liabilitas dan ekuitas. Jadi untuk total liabilitas di sini adalah 1.144.660.013 rupiah. Dan untuk total ekuitas yaitu 191.185.929 rupiah. Jadi untuk total liabilitas dan ekuitas yaitu 1.335.845.942 rupiah. Dan yang terakhir yaitu ada analisis SWOT Bank Mandiri. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Bank Mandiri menawarkan berbagai produk perbankan yang mempermudah nasabah dalam bertransaksi serta mengaplikasikan layanan 24 jam. Layanan ini dapat berbagai bentuk, misalnya Mandiri Mobile, Mandiri Internet Business, Mandiri Internet, Mandiri SMS, Mandiri Call, dan Mandiri ATM. Yang pertama, Mandiri Mobile. Mandiri Mobile adalah layanan mobile banking pada smartphone. Dengan tampilan menu yang menarik dan mudah digunakan, nasabah dapat melakukan transaksi finansial maupun non-finansial. Kemudian juga ada banyak sekali fitur-fitur yang menarik lainnya. Yang kedua, ada Mandiri Internet Business. Layanan e-banking untuk melakukan transaksi finansial dan non-finansial dengan aplikasi internet banking yang diperuntukkan bagi nasabah bisnis dari segmen perorangan dan perusahaan, khususnya kategori perusahaan kecil dan menengah. Kemudian yang ketiga ada Mandiri SMS. Ketik SMS atau pilih menu ini, transaksi perbankan di Mandiri semakin mudah dengan hadirnya layanan ini. Mandiri SMS adalah layanan perbankan yang dapat nasabah gunakan untuk bertransaksi perbankan melalui SMS di ponsel nasabah. Kemudian yang keempat, ada Mandiri Call. Mandiri Call itu sendiri adalah layanan perbankan otomatis 24 jam melalui telepon atau ponsel yang membuat nasabah semakin dekat dengan rekening nasabah dan memudahkan nasabah mengatur keuangan lebih leluasa tanpa batas waktu dan tempat. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Bank Mandiri memiliki salah satu fitur yaitu e-cash. Tetapi selain memiliki manfaat,
fitur tersebut masih memiliki kelemahan dan masalah, yaitu satu, susahnya untuk mengakses jika server bermasalah. Kedua, timbulnya kejahatan seperti penyadapan dan pembobolan. Dan yang ketiga, membutuhkan internet. Jika tidak ada internet, maka transaksi tidak akan berjalan. Kemudian ada fitur KTA, yaitu kredit tanpa anggunan. Bank Mandiri juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu pinjaman tanpa jaminan dan anggunan, sehingga bunga yang ditawarkan biasanya lebih tinggi daripada produk pinjaman lain dari lembaga keuangan. Ada jumlah maksimal uang yang boleh dipinjam, jadi tidak bisa meminjam melewati batas yang telah tertera dalam peraturan masing-masing lembaga keuangan. Yang selanjutnya ada opportunity atau kesempatan, yaitu sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri memiliki peluang dalam meningkatkan financial inclusion, yaitu perluasan akses layanan perbankan kepada masyarakat yang belum memanfaatkan jasa layanan perbankan. Financial inclusion ini adalah topik yang penting bagi Indonesia sebagai bentuk peningkatan akses pelayanan finansial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara langsung, financial inclusion ini dapat membantu masyarakat dalam mengubah sifat konsumerisme atau menjadi masyarakat yang cenderung akan menyimpan uang mereka dalam bentuk rekening pribadi. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu produk-produk yang ditawarkan oleh bank pesaing lainnya semakin inovatif. Kemudian ada penggunaan teknologi yang semakin canggih oleh para pesaing dalam memberikan layanan kepada pihak nasabah. Kemudian ada ancaman pesaing tetap menjadi yang utama. Pesaing tidak datang dari dalam negeri, namun dari luar negeri. Pesaing tidak hanya sesama bank konvensional saja. Sekarang mulai banyak bermunculan bank syariah yang akan menambah daftar pesaing Bank Mandiri. Kemudian ada kondisi atau suhu politik Indonesia yang masih belum stabil. Hal ini akan menyebabkan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, termasuk perbankan di Indonesia. Dan yang terakhir ada kenaikan harga minyak dunia akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini akan menyebabkan kemungkinan pemerintah akan mengurangi subsidi BBM, yang secara otomatis harga BBM akan naik. Kondisi yang seperti ini akan membuat inflasi menjadi tinggi di Indonesia, yang secara otomatis akan berdampak bagi perekonomian, termasuk perbankan di Indonesia, termasuk juga Bank Mandiri. Sekian dari saya tentang pemaparan PT Bank Mandiri. Mungkin banyak sekali hal-hal yang belum bisa saya sampaikan tentang PT Bank Mandiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.